Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Pagi. Sebelum Pagi. kita mulai weekly online worship kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu pembuka, kita bernyanyi dari lagu Sio nomor 4. Puji Tuhan ya Allah kali kalam semesta. Hai jiwaku puji Dia yang beri keselamatan. Dengarkanlah, datanglah ke tatanya. Puji dengan kesukaan. Puji Tuhan yang ajaib serta berkuasa. Perlindungan dan pengampunan-Mu diberikannya. Tidakkah kau merasakan kasih-Nya yang dikaruniakannya? Puji Tuhan yang memberi damai dan sejahtera, kebajikan dan kemurahan dijanjikannya. Kasih Allah selalu baru dan mulia. Dia sahabat setia. Untuk doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kimberly Isnail. Doa pembuka yang dipimpin Kimberly. Ya, mungkin Kimberly belum bergabung ya. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Bapa Maha Baik, Tuhan Pencipta kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh ada saat ini untuk satu apa-apa. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan weekly online worship kami. Bila kiranya tuntunan surga menjadi bagian kami, sehingga Tuhan ini boleh berjalan sesuai dengan segala kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan yang pertama dari Takaria Sister dan yang kedua dari Venoya Saragi.
Pujian kedua yang dibawakan Venoya Saragi. Oke, yang tadi lagu pujian dari Venu ya, karena tadi asisten belum bersedia, jadi kita telah mendengarkan lagu pujian dari Venu ya. Silakan lanjut, Senda. Ini Miss, doa kelompoknya bentuknya gimana, Miss? Baik, saat ini kita masuk dalam dua kelompok. Untuk itu, kita akan bagi dalam 3 kelompok ya. Maka dari itu, Miss mau minta kesediaan 3 orang untuk bisa memimpin di dalam 3 kelompok tersebut. Di sini Miss lihat ada Kakak Gaina, Kakak Gaina boleh pimpin satu kelompok. Boleh, Miss. Oke. Yang kedua, mungkin Miss mau minta kesediaan lagi sama Efrata. Efrata bisa pimpin satu kelompok? Bisa. Oke. Efrata di kelompok 2 ya. Dan untuk kelompok 3, Miss mau minta kesediaan Ariana. Ariana bisa? Bisa, Miss. Oke.
Jadi waktu kesempatan ini kita akan masuk ke dalam doa kelompok. Jadi disilakan untuk masuk dalam kelompok masing-masing. Jika ada kesaksian ataupun usulan doa, baik pribadi maupun keluarga ataupun lingkungan kalian, sahabat bersahabat, disilakan ya. Baik, terima kasih yang sudah mengambil bagian dalam doa kelompok. Saat ini kita lanjut dalam ibadah, dikembalikan kepada Blessing. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Zaneta Neno, kita akan mendengarkan lagu tema kita dalam bentuk video, yaitu Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Pada Zaneta Neno dipersilahkan. Berdoa. Bapa di surga, ya Bapak, sekarang kami mau mendengar firman-Mu dengan tulus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada suatu hari saya berada di atas kapal. Pada suatu malam saya berada di atas kapal, dan di kapal itu ada kerandingnya. Dan saya saat itu saya mendengar suara orang yang kamar itu muntah. Lalu saya ke tempat cuci tangan, dan di situ ada muntahan orang. Saya sangat menjijikkan. Saya keluar dari kamar mandi itu, dan di kamar ada 5 orang. Saya, adik saya, dan ibu, dan umur 20-an tahun. Kemudian masuk ke kamar mandi. Jorok banget itu. Lalu akhirnya bilang, aku tahu apa yang enggak kamar itu. Apa? Muntah kan, muntahan orang.
aja sama supaya bapaknya marah. Gigi lo. Dan kenapa dibilang gigi ya? Mengapa orang-orang yang di kamar mandi itu muntah? Karena kapal kami melewati ombak sehingga kapal kami goyang. Kami kan jam 7 malam. Kami makan ke tempat makan itu biasanya di tempat makan itu ramai dengan orang, tapi saat itu sepi karena itu kursi ketika ombak harus tahan dan aku nggak nak makan lagi. Aku rasa mau muntah. Aku makan cuma sedikit, lalu pergi ke kamar. Aku pulang. Terus aku berdoa, Tuhan, aku nggak mau muntah. Aku takut muntah. Aku nggak mau muntah. Supaya Tuhan lindungi kapal ini supaya kapal ini ditenggelam atau kenapa-napa, sampaikan kami tujuan dengan selamat. Seharusnya kapal kami ini sampai jam 9 malam. Tapi karena ombak, jadinya kami tidak tahu kapan sampainya di tujuan. Lalu kami pun malam itu tidur. Kadang-kadang kepala saya di atas, kaki saya di atas karena ombak. Dan kira-kira 2:30 tiba-tiba ada pengumuman. Kapal ini akan bersandar di tujuan. Dan hati saya sangat senang, bersyukur pada Tuhan masih lindungi kami. Dan bersyukur dan kami sampai di tujuan. Judul saya pada hari ini adalah Satu Malam di Atas Danau. Miss, boleh aku jadi jadi co-host? Namanya Zaneta. Ya, silakan Zaneta. Zaneta sudah jadi Bukan yang co-host. ini. Yang Bukan mana? yang ini. Yang akun mana? Yang namanya yang Alicia Zaneta Neno, yang Alicia Zaneta Lab. Oh ya. Kan supaya sinyal kami. Oke, silakan Zaneta. Apa yang masih ingat Senin lalu? Halo, siapa yang masih ingat khotbah Senin lalu? Halo? Kedengaran suara saya? Siapa yang ingat khotbah Senin lalu? Tentang apa? Udah pada lupa nih ya. Ya, kayaknya udah. Kamu harus memberi makan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Setelah orang-orang itu makan roti, makan ikan, dengar khotbah dari Yesus, yang mujizat itu, mereka berbisik-bisik. Mari kita dulu. Bagaimana kalau kita Yesus menjadi raja atas Israel? Bagaimana menurutmu? Ya, saya setuju. Ada yang semangat, saya setuju. Lalu mereka dan murid-murid Yesus pun ikut dengan mereka, setuju. Dan mereka buat rencana. Buat rencana bagaimana caranya. Dan Yesus pun tahu, oh, orang-orang ini mau paksa saya menjadi raja Israel. Lalu Yesus pun panggil murid-muridnya
Murid-murid pergi ke tepi danau, naik perahu, lalu menyeberang ke Kapernaum. Dan orang-orang itu pun disuruh mereka pulang, dan rencana mereka pun mulai gagal. Dan Yesus pun di situ sendirian. Tunggu ya. Siapa yang membaca ini? Saya. Ya, silakan. Manakah Yesus ditinggalkan sendirian? Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Berjam-jam lamanya ia berdoa kepada Allah. Tetapi doa itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk manusia. Ya, Yesus berjam-jam berdoa di atas bukit, bukan untuk dirinya, melainkan untuk manusia, untuk orang-orang. Kan waktu Yesus berdoa itu, Yesus sudah besar. Apakah orang besar aja yang berdoa untuk orang lain? Kita anak-anak nggak usah berdoa untuk orang lain. Biarin orang tua aja yang doakan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Kita doakan orang lain. Ya, saya punya cerita yang mendukung perkataan kalian. Keluarga pendeta. Nah, keluarga pendeta ini mau naik kereta api. Dan itu pada zaman dulu, kereta api zaman dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan di dalam gerbong kereta api itu ada ruangan. Dalam ruangan itu ada 6 orang. Dan di si pendeta itu istrinya, dua anaknya, dan 2 orang lain lagi. Pada masa itu masih diizinkan orang merokok di umum. Jadi ada satu bapak yang merokoknya seperti ular. Yang nggak tahu ya, katanya seperti ular. Aku ikutin aja. Seperti ular, sehingga asapnya itu memenuhi ruangan itu. Lalu keluarga pendeta itu nggak bisa melihat lagi karena asap yang tebal, dan nggak bisa bernapas lagi, dan batuk karena asap. Lalu kita itu berbicara kepada istrinya, orang itu membunuh kita. Dalam 5 jam kita di ruangan ini, kita akan mati. Anaknya yang kedua umur 2,5 tahun kira-kira, namanya Ovi, dia bilang gini, Dad, kamu berdoa? Langsung banyak bicara. Aku pendetanya. Lalu anak itu melipat tangannya, menemanya, dan berbicara beberapa kata dalam pikirannya. Lalu dia buka matanya, lalu dia pergi ke Pak yang merokok itu. Bapak nggak lihat kami ada di sini? Terus bapak pendeta itu bilang ke anaknya, Ovi, diam aja. Dad, aku berdoa. Lalu dia datang, Pak, bapak nggak lihat kami ada di sini? Bapak kata, kenapa? Kalau kamu nggak suka, pergi dari sini. Dan itu nggak berhenti di situ, dia berkata lagi, Bapak nggak peduli dengan diri Bapak. Bapak itu jawab, ini hidupku, suka-suka aku, mau ngapain? Lalu anak itu duduk, diam lagi. Dia dalam hati pasti berdoa terus. Lalu dia datang lagi. Bapak punya anak? Jawab bapak itu. Apa koneksinya? Jawab aja. Ada. Bapak sayang anak bapak?
Ya, saya sayang sekali anak saya. Saya sayang. Bapak tahu kalau Bapak merokok, Bapak akan kena kanker. Dan Bapak kena kanker akan mati. Dan anak Bapak akan menjadi tidak punya rumah. Dan dia akan tersiksa dan merasa kesepian, sendirian. Bapak itu diam, kaget, dan dia matiin merokoknya. Pendeta itu berkata ke anaknya, Ovi, diam aja. Dad, aku berdoa. Apa kamu doakan? Aku berdoa kepada Tuhan apa yang aku harus katakan kepada Bapak itu. Dan Bapak itu datang ke pendeta itu. Saya mau kasih tahu ini. Tidak ada, saya tidak ada kasih tahu apa-apa. Saya malah mau stopin dia tapi nggak bisa. Lalu Bapak itu minta alamat rumah kepada pendeta itu. 3 minggu kemudian mereka mendapat surat karena pada saat itu belum ada phone, WA atau dan email, jadi cuma surat. Dan dia kirim dan dia bilang dalam surat itu, sampai rumah saya menangis. Dan dari situ saya stop merokok. Saya tidak merokok lagi. Dan saya mau kasih tahu kepada kalian supaya kalian tahu. Anakmu mengubah hidup saya. Mengapa anak itu bisa berdoa? Pertama, pastinya bapaknya ajarin dia berdoa. Kedua, pasti dia sering berdoa. Ketiga, baca Roma 8 ayat 26. Siapa yang mau baca? Saya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya, kenapa anak itu bisa berdoa? Karena Roh Kuduslah yang tuntun dia. Kita semua tidak tahu cara berdoa, termasuk saya. Tidak tahu cara berdoa, tapi Roh Kuduslah, kita harus minta kepada Roh Kudus supaya kita dituntun oleh dia. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Mereka tidak langsung naik kapal, naik perahu. Mereka tidak langsung, mereka tunggu di tepi danau itu. Mana tahu Yesus datang kepada mereka. Lalu hari sudah mau malam, mereka naiklah ke dalam perahu. Dengan hati yang kecewa karena tidak jadi, menyalahkan diri mereka sendiri. Mengapa begini? Dan mereka mulai jalan. Seharusnya itu perjalanan beberapa jam saja, tapi tidak tahu berapa jam, 2 atau 3 jam, tidak tahu. Mereka jalanlah, sudah mau sampai, tiba-tiba angin datang, sehingga mereka kena ombak dan mereka semakin jauh dari tujuan mereka. Semakin jauh dibawa dengan air dan gelombang di situ. Siapa yang membaca ini? Ariana, boleh baca? Boleh. Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, mereka diombang-ambingkan kapal mereka dan mereka sudah sekuat tenaga mereka dan mereka bilang, dayung! Mereka kuat dengan otot mereka dayung. Dan mereka pun udah kecapean, udah lama banget dan udah merasa lemah.
Aduh. Dan mereka berdoa, nggak tahu ya mereka di situ ada yang muntah atau enggak. Tapi pastinya mereka berdoa, Tuhan, tolonglah kami, nggak tahu di mana Tuhan ini. Dan mereka sedang berdayung-dayung, tiba-tiba kira-kira itu jam 3 subuh, mereka melihat ada cahaya dari sana dan mereka pikir itu hantu. Mereka ketakutan. Dan tiba-tiba dan itu ternyata Yesus. Dan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan mereka pun merasa senang sekali, merasa bahagia, Yesus sudah datang. Aduh, dan mereka pun melihat, dan Petrus pun saking senangnya, Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Saat Petrus berjalan di atas air, dia memandang terus kepada Yesus dan berserah terus kepada Yesus dan mengandalkan dia sebagai kekuatannya. Dia selamat. Dia jalan, sudah mau sampai di tujuan tempat Yesus. Dia tiba-tiba kesombongannya dia muncul. Dia merasa sombong dan pandangannya lepas daripada Yesus dan melihat ke belakang. Mungkin dalam pikirannya, aku nih Petrus bisa jalan di atas air. Kalian apa? Cuman lihat dari atas perahu. Kutu busuk. Aku bisa jalan di atas air. Aku ada pengalamannya. Bisa jalan di atas air. Seketika itu juga dia tenggelam dan angin datang dan menghantam dia sehingga dia tenggelam. Dan dia merasa takut. Siapa yang mau baca Matius 14 ayat 30? Aku, Kak. Oke, silahkan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Lalu dia teriak, Tuhan tolong aku. Pandangannya langsung kepada Yesus. Dan Yesus mengulurkan tangannya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu Yesus mengangkat dia dan saya mengingat suatu cerita. Ada pemuda-pemuda Advent di negara Romania. Pemuda-pemuda itu kira-kira umurnya 25, 26, 27-an tahun. Dan mereka semua badannya besar-besar, berotot seperti Rambo. Siapa yang tahu nih? Nih, seperti Rambo. Kalau di Indonesia seperti Adrai. Berotot mereka berdua. Mereka semuanya seperti itu dan ada satu pemuda yang berumur 17 tahun, dia kurus, pendek. Dan pendeta mereka berkata kepada pemuda-pemuda itu, di Black Sea ada danau, namanya Tekirkio. Ya inilah dia. Ini di Romania. Nah, yang tanda panahnya itu ya lihatlah, itu danau dan Black Sea itu lautnya. Dan kalau kalian melihat dari pantai di danau itu ya,
di Tekirkyo, kalian akan melihat ke seberang sana rumah-rumah. Tapi kalau kalian turun lagi ke pasir, lebih turun lagi, kalian akan melihat rumah-rumah itu sangat kecil. Dan kalau kalian mulai berenang 5 menit, kalian akan melihat rumah-rumah itu tambah kecil dan di belakang kalian juga tambah kecil. Dan kalau kalian berenang lagi 10 sampai 15 menit, kalian tidak akan melihat apa-apa. Kalian cuma melihat ombak. Di depan tidak ada, di belakang juga kalian tidak ada melihat apa-apa. Cuman ombak-ombak. Kanan kiri juga tidak ada. Dan kalau kalian berenang sampai setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, kalian akan merasa bertanya, ini kita berenang atau perjalanan orang Israel 40 tahun? Dan kalau kalian berenang 1 jam lagi, kalian akan menyerah dan mati. Dan pendeta itu menantang pemuda-pemuda itu, siapa yang bisa menyeberang danau itu? Semuanya bilang, saya. Yang besar-besar. Dan kalian tahu anak pemuda yang umurnya 17 tahun menelepon bapaknya. Bagaimana caranya kamu bisa menang dalam perlombaan? Bapaknya jawab, "San, ini kata bapaknya. Tunggu ya. Ya ini juga ini kata dari bapaknya. Pertama, kamu harus fokus ke goal, ke garis finish. 2, kamu tidak boleh ada goal yang lain. 3, tidak boleh ada tujuan yang lain. 4, tidak ada keinginan yang lain. 5, tidak ada fokus yang lain. 6, jangan bicara sama orang lain. 7, jangan nyapa orang lain. 8, jangan menjawab. 9, jangan mendengar. 10, jangan melakukan yang lain. 11, jangan berpikir yang lain. Cuman 1 dan 1 goal itu. Tetapkan matamu ke goal, ke garis finish. Jangan biarkan ada yang menghalangi kamu. Lalu anaknya bertanya, itu aja? Ya, itu aja. Lalu mulailah orang yang seperti Rembo Adera itu berenang. Dan si Pavel Goya ini membuat ini. Dia memakai, karena disuruh dipesankan untuk tetap fokus, dia memakai untuk dia sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan, menyanyikan itu di pantai Naninda, tapi dia pam 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 gitu. Dan dia berenang pam 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 pam, dan mereka cung cepat sekali, dan mereka kecapean. Dan dia pelan, dia berenang dari belakang dan melewati mereka. Dan mereka berkata, namanya Pavel. Pavel udah melewati kita. Ayo kita berenang lagi. Cup. Kecapean. Mereka istirahat lagi dan Pavel pam 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 pam. Mereka dia jalan. Pavel udah melewati kita. Berenang lagi. Bum. Kecapean lagi. Dia si Pavel terus pelan-pelan dan melewati mereka dengan menyanyi. Dan ada
pendeta mereka dan tiga orang tua mengambil kayak sampan seperti itu, boat. Mereka pergi ke pemuda-pemuda yang sudah capek itu. Dan sampai di sana mereka semuanya satu persatu masuk ke dalam sampan, ke dalam boat. Mereka masuk dan pendeta itu jalan lagi ke arah si Pavel. Pavel, tidak ada yang kamu mau berkompetisi lagi dengan kamu. Ayo, naik ke atas sampan, masuk ke dalam perahu. Apa yang kalian tahu? Apa yang dia jawab? Dia jawab, pam 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 pam. Hey, get in the boat. Pam pam pam. Dia tetap nyanyi. Masuk ke dalam perahu. Masuk ke dalam sampan. Tetap dia nyanyi terus. Sampai marah. Hey, man, masuk ke dalam perahu. Dan dia hilang kendali. Dia hilang kendali. Lalu dia berkata, leave me alone. Nanti kamu mati. Happy to die. Lalu mereka pun pergi. Tinggalkan dia. 4 jam kemudian mereka jalan. 4 jam kemudian dia sampai di tujuan. Dan mereka lagi bersenang-senang, makan dan minum, lagi bersenang-senang. Lalu si Pavel mengambil jus jeruk, lalu dia minum, terus mereka berkata, hey, ayo kita balik naik ke boat. Kita akan menyeberang lagi. Langsung si Pavel berenang lagi. Pam, 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 pam. Dia berenang lagi. Hey, dia gila emang dia gila. Akhirnya 5,5 jam dia sampai di seberang lagi. Mengapa si Pavel ini bisa menang, bisa berenang sampai di tujuan? Karena dia fokus. Dia fokus ke gol, dia fokus ke garis finish itu. Makanya dia bisa menang dan dia bisa sampai di tujuan. Dan Petrus, dia tidak fokus. Dia malah melihat ke belakang. Dia tidak fokus kepada Yesus, dia tidak fokus ke golnya. Dan Yesus dan Petrus pun berjalan bersama-sama ke perahu, dan gak lama kemudian angin pun dan ombak pun reda dan mereka sampai di tujuan. Pelajaran atau aplikasinya adalah kita harus fokus ke goal, yaitu melihat Yesus nanti di surga. Melihat Yesus muka dengan muka dengan cara memandang terus kepada Tuhan Yesus dengan berdoa, berserah kepadanya, dengan mengenalkan dia sebagai kekuatan kita. Supaya kita bisa sampai di goal, di surga, di garis finish. Pelajaran kedua adalah kita harus mendoakan orang lain selain diri kita sendiri. Seperti Yesus mendoakan orang lain. Karena doa anak-anak juga didengar seperti anak si Ovi. Kita harus berdoa karena Tuhan mendengar dan Tuhan mau di surga itu ramai. Supaya orang-orang yang kita doakan itu bisa sampai di goal, di garis finish, melihat Yesus muka dengan muka nanti di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Baiklah, terima kasih renungan yang telah dibawakan oleh Zaneta Neno. Saat ini kita akan mendengarkan lagu tutup dari lagu Syah nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci, yang akan diputar oleh host. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Doa tutup yang dibawakan oleh Zaneta. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu ya Bapa. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami anak-anak Rubium bisa selalu memandang kepadamu, berserah terus kepadamu, dan berdoa untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, agar kami semua bisa melihat Engkau nanti di surga. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, untuk pengumuman dan foto bersama saya serahkan pada